Mohon perhatian, pintu teater satu susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Tetapi tiba-tiba Prawana tertawa bergelak dengan suara yang keras. Melihat kelakuan orang tua itu, Mahisa Dharma jadi heran. Dia mengawasinya. "Apa yang kau tertawakan?" Tanyanya kemudian dengan perasaan tidak senang. Kau yang kutertawakan," sahut Prawana. "Kenapa?" tanya Mahisa Dharma. "Kau bersikap seperti itu, tetapi justru persiapanmu kurang bagus. Kita bersama-sama berada di perahu ini." Ucap Prawana tersenyum. "Benar. Lalu mengapa kau tertawa seperti itu?" tanya Mahisa Dharma lagi. "Apakah kau akan mengayuh terus siang dan malam tanpa tidur?" Balik tanya Prawana. Ditanya begitu, pucatlah wajah Mahisa Dharma. Dia baru tersadar, bukankah jika dia letih dan malamnya tertidur, Prawana dengan mudah akan mencelakainya? Tetapi sebagai seorang pemuda yang memiliki otak sangat cerdas dan cerdik sekali, dia tidak memperlihatkan perasaan gugupnya. Sambil tertawa Mahisa Dharma telah berkata lagi, "Justru aku pun telah memikirkannya, maka aku bertekad untuk membalikkan perahu ini sekarang saja, biar kita mampus bersama-sama." Tubuh Prawana jadi terjengkit dan melompat berdiri. Apa kau bilang?" tanyanya dengan suara yang gugup. "Aku sudah tidak bermaksud untuk hidup terus, maka aku ingin membalikkan perahu ini agar kita mati berdua tenggelam di laut. Bukankah itu cara yang bagus? Memang jika aku terus mengayuh, tentu aku tidak akan kuat, dan aku pun tentu akan tertidur, maka bisa saja kau mencelakai aku. Karena kau seorang golongan tua yang jahat dan kejam, maka dari itu aku berpikir alangkah baiknya jika sekarang saja kita mati bersama." Sambil berkata begitu, Mahisa Dharma telah berdiri dari duduknya. Kaki kanannya diinjaknya pada tepian perahu. Sekali saja Mahisa Dharma menekan, tentu perahu itu akan miring dan terbalik. Hati Prawana tercekat, dia mengeluarkan seruan kaget. "Hei, apa yang kau lakukan? Gila kau!" teriaknya gugup sekali. Waktu itu mereka berada di tengah laut. Jika perahu mereka terbalik, tentu mereka akan tenggelam di laut tersebut, dan akan menjadi santapan ikan-ikan ganas di lautan ini. Tetapi Mahisa Dharma tetap meletakkan kaki kanannya di tepi perahu itu sambil berkata dengan tenang, "Sekali saja aku mengerahkan tenaga menekan injakanku ini pada tepian perahu ini, maka perahu ini akan karam walaupun kau hendak mengimbanginya di tepian lain dengan kekuatan tenaga dalammu. Namun dengan mengulur kedut tenaga injakan ini, perahu akan bergoyang-goyang dan akhirnya akan tenggelam juga." Muka Prawana jadi pucat. Dia bilang, "Aku belum mau mati. Jika memang kau telah bosan hidup, silahkan kau terjun sendiri ke dalam laut untuk mampus. Yang aku kehendaki justru kita mati bersama-sama, hingga nanti aku tidak akan kesepian melakukan perjalanan untuk menghadapi malaikat maut," ancam Mahisa Dharma merasa di atas angin. Muka Prawana jadi tambah pucat. "Jangan kau lakukan perbuatan gila seperti ini," katanya kemudian dengan gugup. "Aku minta, kau jangan berpikiran nekat seperti itu." Tambah Prawana membujuk Mahisa Dharma. Kalau memang memiliki kepentingannya dengan keselamatan jiwamu, maka kau jadi begitu sibuk, kau golongan tua yang jahat, yang tidak bisa memberikan kepercayaan pada golongan muda. Lalu apa yang kau kehendaki? Kau mengancam akan membinasakan aku, maka jika memang demikian, lebih baik sebelum aku dibinasakan oleh kau secara penasaran, biar..." Aku yang membinasakan diri kita berdua," kata Mahisa Dharma menyeringai. Bukan main gugupnya Prawana, dia sambil berseru, jangan, kakinya melangkah ingin mendekati Mahisa Dharma. "Selangkah lagi kau maju, aku akan mengerahkan tenaga untuk menenggelamkan perahu ini," mengancam Mahisa Dharma. "Kau percayalah, aku tidak bermaksud mencelakaimu, aku hanya bergurau saja. Tadi aku hanya ingin main-main menggertakmu, untuk melihat sampai berapa jauh keberanian yang kau miliki."
kata Prawana kemudian dengan suara yang sabar. Mulutmu yang manis seperti itu sulit bisa dipercaya. Aku telah melihat beberapa kali kau selalu mencari jalan untuk mencelakai diriku. Maka sekarang, sebelum kau sempat mencelakai aku, lebih baik kita berdua celaka bersama, sahut Mahisa Dharma seenaknya. Sungguh, aku tidak akan mencelakaimu, bersumpah Prawana. Aku berani bersumpah pada langit dan laut, bahwa aku tidak akan mencelakai kau, bocah kecil. Jika aku melanggar sumpahku ini, biarlah tubuhku ditelan oleh keganasan laut. Rusak dimakan ikan dan tidak diterima tanah. Biarlah aku mati dengan keadaan yang paling mengerikan, tambah Prawana mencoba yakinkan Mahisa Dharma. Mahisa Dharma tersenyum, dia melihat bahwa orang tua itu memang sudah mulai bisa dikuasainya. Maka dia bilang, kita berlayar berdua, jika memang kau tidak bermaksud mencelakai aku, lebih baik kita mengadakan suatu kerjasama untuk dapat mencapai daratan. Baiklah, aku batal untuk membalikkan perahu ini, tetapi kau harus berjanji, walaupun sampai kapan kau tidak akan mencelakai aku, kau harus berjanji. Aku berjanji 1000 janji, tidak akan mencelakaimu, walaupun sampai kapan, janji Prawana lantang. Apakah kata-katamu itu bisa dipegang? Tanya Mahisa Dharma. Apakah kau ingin membuktikannya setelah aku menangis? Tanya Prawana yang tidak mengetahui kata-kata apa lagi yang bisa diucapkannya. Tidak perlu menangis, kau bukan anak kecil, kata Mahisa Dharma. Yang terpenting adalah hatimu jangan diliputi oleh nafsu membunuh. Jika kita bisa mencapai daratan, bukankah itu menggembirakan buat kita berdua? Dengan adanya kawan, kita bisa melakukan perjalanan dengan gembira, tambah Mahisa Dharma santui. Ya, aku menerima, salah, mengangguklah Prawana. Bagus, tetapi terus terang, aku tidak bisa mempercayai sepenuhnya perkataanmu itu. Kata Mahisa Dharma lagi. Habis bagaimana yang kau kehendaki? Tanya Prawana. Tidak banyak, kejujuranmu saja, sahut Mahisa Dharma sambil tersenyum. Prawana tertawa bergelak-gelak, tampaknya ia mendongkol sekali. Tetapi karena mengetahui mereka bisa celaka bersama-sama di tengah laut jika ia mempergunakan kekerasan, Prawana telah menindih kemendongkolannya itu. Ia bertanya lagi setelah puas tertawa untuk mengurangi kemendongkolannya itu, lalu sekarang apa yang kau kehendaki? Tidak banyak, sahut Mahisa Dharma. Tunggu dulu, aku hendak memikirkan dulu dengan cara apa kita bisa menyelesaikan urusan ini, tambah Mahisa Dharma. Dan setelah berkata begitu, Mahisa Dharma seperti berpikir sejenak. Kemudian ia berkata lagi dengan suara yang pasti, aku menghendaki kita berpisah. Boleh, memang aku pun sebal melihat wajahmu terus-terusan, tetapi bagaimana caranya berpisah? Sedangkan kita berada di tengah laut, balas Prawana agak tenang. Inilah yang jadi persoalan, jika kita bukan berada di tengah laut, tentu aku tidak perlu memberitahukan kepadamu bahwa kita harus berpisah. Aku bisa saja meninggalkanmu secara diam-diam, sahut Mahisa Dharma. Kau saja yang terjun ke laut dan berenang. Bukankah kita jadi berpisah? Tanya Prawana sambil tertawa tawar. Mahisa Dharma tambah mendongkol. Ia tahu bahwa biar bagaimana mereka sulit sekali berpisah, karena berada di tengah laut di dalam sebuah perahu. Dan sulitnya lagi ia tidak mengetahui entah berapa lama mereka akan terkatung-katung di tengah laut, sehingga dengan demikian berarti ia memerlukan penjagaan yang ketat untuk dapat menyelamatkan jiwanya dari Prawana yang lihai itu, yang bisa saja membokongnya dengan melancarkan serangan mematikan.